Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Semoga sehat selalu dan diberi kesemangatan dalam belajar untuk hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan maju ke depan untuk memimpin doa belajar. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tiba Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kebijaksanaan dalam kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mengawali sebelumnya akan Bapak absen. Yang pertama Abdul Razak, Arkan, Ayub. Ada tidak Ayub? Kaira, Hadir. Janu, Hadir. Erlita, Hadir. Fatkul, Hadir. Hafsa, Hadir. Karim, Hadir. Khairunisa, Hadir. Alvin, Marcel, Rasid, Hadir. Nadia, Hadir. Niza, Hadir. Faris, Sobhan, Hadir. Wahyu, Tidak. Zahra, Tidak. Calvin. Hadir, Pak. Berarti kita hari ini ada beberapa teman kita tidak masuk. Ya, kita doakan semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan, dan yang tidak hadir semoga selalu diberikan kesehatan supaya dapat belajar dengan kita bersama-sama. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Di antara anak-anak ada yang mau memimpin? Silakan satu anak ke depan. Pimpin ice breaking. Nah, sekarang coba ngadep ke depan semua. Coba Rasid maju ke depan. Pimpin ice breaking. Ngadep ke depan. Takut semangat. Takut semangat. Takut terima kasih. Hati ini, mulut ini, mengucapkan terima kasih. Baiklah, untuk mengawali, semoga dengan ice breaking tersebut semangat kita dalam belajar akan tumbuh dan lebih semangat lagi untuk belajar. Untuk materi hari ini yaitu pelajaran PPKN bab 5, itu tentang gotong royong dalam keragaman. Silakan dibuka bukunya. Sudah? Nah, sebelum memulai, apakah kalian tahu arti dari gotong royong? Coba sebutkan apa itu gotong royong. Apa? Gotong royong. Gotong royong adalah kegiatan bersama-sama dan saling menolong. Ya. Nah, manfaat dari gotong royong tersebut apa? Memudahkan pekerjaan menjadi lebih ringan. Jadi intinya kita mulai dari mencapai tujuan bersama melalui gotong royong. Jadi tujuan kita adalah mencapai tujuan bersama dalam mencari kebersamaan dalam lingkungan masyarakat, yaitu dengan cara bergotong royong. Dengan adanya gotong royong,
pekerjaan itu akan semakin menjadi lebih ringan dan lebih cepat selesai dibandingkan kita mengerjakan sendiri. Nah, gotong royong itu dalam hal istilahnya bersih-bersih, terus gotong royong rumah. Kalau di dalam sekolah itu contohnya apa? Membantu teman ya bersih-bersih di lingkungan sekolah atau ke kelas. Nah, tetapi kalau misalkan mengerjakan tugas itu bukan gotong royong, itu harus masing-masing. Jadi gotong royong istilahnya kita mengerjakan kebersihan itu secara bersama-sama. Dalam hal lain disebutkan dalam arti kerja bakti. Nah, hidup rukun, mengapa kebanyakan gotong royong itu tujuannya untuk hidup rukun? Karena dengan adanya gotong royong, satu sama lain saling membantu, maka akan tercipta kerukunan antara satu dengan yang lainnya. Jadi gotong royong itu banyak manfaatnya. Tidak hanya cuma sekedar nama, tetapi gotong royong itu banyak kandungan yang tersirat di dalam kata tersebut. Saling berbagi, misalkan kita ada teman yang tidak membawa bekal atau sangu. Alangkah baiknya kita memberikan separuh atau sebagian untuk teman kita. Jadi jangan melihat teman kita tidak ketika kita makan atau kita jajan, mereka cuma bisa melihat. Alangkah baiknya sebagai manusia itu lebih baik kita membantu sekedarnya, jangan dipaksakan. Itu namanya saling membantu dan gotong royong. Maka dengan cara tersebut maka akan tercipta kerukunan satu sama lain. Yang dulunya cuek bisa menjadi lebih akrab. Terus yang dulunya tidak kenal bisa menjadi lebih kenal, seperti itu. Jadi ada banyak manfaat yang terkandung di dalam gotong royong tersebut. Jadi tolong menolong juga, di dalam hal tolong menolong itu istilahnya kita menolong. Ada teman yang tidak membawa pena, kita seharusnya meminjami. Ya, tetapi kalau misalkan dipinjami pena, jangan mengaku bahwa pena itu milik sendiri, tetapi harus dikembalikan setelah selesai meminjam. Paham? Untuk selanjutnya, saling membantu untuk memenuhi kebutuhan individu kelompok. Contohnya, saling membantu individu kelompok itu istilahnya sudah mencakup seperti tadi ya, istilahnya dalam kelompok sebagian ada yang membutuhkan bantuan kita. Sekedarnya kalau misalkan kita mampu untuk membantu, lebih baik membantu, jangan malah bersikap cuek. Karena apa? Kalau misalkan kita cuek, nanti semua itu bakalan kembali kepada kita. Kalau misalkan kita rajin, istilahnya baik pada orang, positif, orang pun akan lebih baik pada kita semua. Jadi seperti itu. Kebaikan apapun, misalkan kita lakukan, positif nantinya bakalan kembali kepada kita juga. Nah, untuk contoh, coba perhatikan video berikut. Silakan ngadep ke depan.
Perhatikan sambil dicermati. Jadi istilahnya gotong royong itu tidak harus di dalam kelas, tetapi harus di luar kelas. Nah, itu maksudnya dari gotong itu bekerja, royong itu bersama. Jadi bekerja bersama dalam artian bersama-sama kita dalam membersihkan halaman atau lingkungan. Nah, itu istilah ketiga, itu Persatuan Indonesia. Tidak heran kita karena gotong royong adalah warisan kepribadian bangsa yang sudah berakar kuat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya termasuk dalam salah satu profil pelajar Pancasila. Jadi saling membantu itu lebih baik daripada kita sendiri-sendiri tapi merasa kebingungan. Nah, 3 capaian: kolaborasi dalam bekerja sama dengan orang lain, menyelesaikan suatu pekerjaan itu dalam kelas itu adalah piket kelas. Maka disusunlah piket dalam kelas itu untuk saling bekerja sama dalam membersihkan lingkungan kelas dan sekitarnya. Peduli, jangan hanya sukanya cuman pamer, tapi pedulilah dengan teman juga. Contohnya seperti tadi, misalkan ada teman yang tidak membawa sangu, alangkah baiknya kita memberi jajan untuk mereka yang tidak membawa sangu. Nah, berbagi. Berbagi itu istilahnya meskipun kita jelek, walaupun kita waktu dulunya itu sering berbagi, insya Allah sampai waktu dewasanya banyak orang yang akan berbagi pada kita. Di lingkungan keluarga kita harus sopan, jangan istilahnya orang tua disamakan dengan teman, harus bisa menghormati. Di lingkungan sekolah, guru itu adalah pengganti orang tua di rumah. Jadi istilahnya hampir sama dengan orang tua kandung. Kalau di rumah orang tua kandung, sedangkan di sekolah adalah orang tua pengganti selama di rumah. Di lingkungan masyarakat, kita perlu juga berkecimpung. Tidak hanya cuma di sekolah atau di dalam rumah, tetapi dalam masyarakat tujuannya itu tadi. Kita baik kepada orang, pasti orang tersebut akan balik baik kepada kita. Selanjutnya, nah, kapan kalian terakhir gotong royong? Gimana? Pernah kapan? Pernah gotong royong enggak? Seperti itu. Jadi intinya gotong royong itu banyak manfaat yang terkandung di dalamnya. Jadi tidak hanya cuman kita mengandalkan satu sama lain, tapi gotong royong itu sangat perlu dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama. Kira-kira sudah paham? Ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak, sekarang ini ada lembar kerja, silakan anak-anak kerjakan. Nanti setelah itu kita kumpulkan, baru refleksikan. Setelah itu baru nanti kita akan memperoleh hasil yang terbaik.
Silakan dikerjakan, tulis namanya, jangan lupa namanya ditulis. Ya sendiri-sendiri itu kan ada namanya. Untuk lembar kerja peserta didik. Jadi istilahnya kalau lembar kerja peserta didik itu masing-masing, bukan kelompok. Boleh? Ya boleh toh. Sudah selesai? Yang sudah selesai silakan dikumpul.
Yang selesai silakan kumpul. Ayo kumpul. Ayo pulang semua. Baiklah. Mengapa perlu diadakan tes seperti ini? Karena untuk mengetes kemampuan berpikir anak-anak. Nah, sekarang Bapak mau tanya, manfaat dari gotong royong itu apa? Manfaat dari gotong royong apa? Ya, pekerjaan dari ringan. Nah, maksudnya dari gotong royong itu apa? Bekerja sama. Jadi istilahnya dalam materi ini gotong royong itu banyak manfaat yang terkandung di dalam materi tersebut. Gunanya apa? Gunanya untuk di kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan sekolah. Nah, sekarang untuk mengakhiri, silakan masukkan buku dan alat tulisnya ke dalam tas, kemudian kita berdoa pulang dulu terlebih dahulu.
Siap, gerak, berani, mulai. Beri salam kepada Pak Guru. Selamat siang, Pak Guru. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.